Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus bertumbuh, terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kembali kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, bahkan pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih, dan pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ayub 3 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jemaat dikasih Tuhan, yang namanya kecemasan, ketakutan, juga kekhawatiran pasti pernah dialami semua orang. Bahkan kita pun pasti pernah mengalaminya. Ya, yang harus kita waspadai dan harus berhati-hati adalah ketika orang dikuasai ketakutan atau mengalami ketakutan akan sesuatu atau mengkhawatirkan atau mencemaskan sesuatu tanpa disadari, orang itu tanda kutip sedang mengimani itu terjadi. Ya, jadi sesuatu yang ditakutkan, sesuatu yang dicemaskan tanpa disadari, orang itu sedang mempercayai bahwa hal itu bakal terjadi. Nah, ini yang berbahaya. Ya, Ayub katakan bahwa karena yang kutakutkan itu yang menimpa, yang kucemaskan itu mendatangi aku. Nah, jadi justru ketika orang berpikir negatif atau dengan kata lain dia mengimani yang negatif itu terjadi, dan akhirnya bisa terjadi betulan. Wah, ngeri sekali. Nah, karena itu ya, jaga sungguh-sungguh pikiran kita, jangan sampai kita memiliki sudut pandang yang salah. Ya, kalau orang memikirkan sesuatu, yang dipikirkan itulah sesungguhnya tanda kutip diimani atau dipercayai. Nah, karena itu pikirkan yang baik, jangan yang buruk. Pikirkan yang indah, yang benar, bukan sebaliknya. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya berpikir yang benar, berpikir positif, bukan sebaliknya. Nah, kalau orang berpikir yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan yang baik-baik itu. Nah, dia sudah mempercayai itu. Dengan kata lain, dia mengimani itu terjadi. Dan maka terjadilah itu atas hidupnya. Nah, tadi yang di awal tadi ya, di kitab Ayub tadi dikatakan yang kutakutkan itu yang menimpa, yang kucemaskan mendatangi aku. Nah, sekarang kalau kita tahu kebenaran firman ini mengatakan seperti ini, harusnya sekarang kita jadi bijaksana. Jangan lagi pikirkan yang menakutkan. Jangan lagi pikirkan yang mengkhawatirkan. Jangan lagi memikirkan hal yang mencemaskan. Ubah cara berpikirnya. Seperti yang dikatakan dalam surat Filipi ini ya, dikatakan supaya kita memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu semua. Nah, ketika kita memikirkan yang baik-baik, yang positif ini, maka kita sudah mengimani itu yang akan terjadi. Dan kita percaya itu juga akan digenapi dan terjadi. Ya, jadi
Intinya bahwa yang dipikirkan orang tanpa disadari itu juga yang diimaninya. Waduh, kok gitu ya? Padahal kita kan nggak mengimani yang negatif. Iya, tetapi ketika kita memikirkan yang negatif tanpa disadari, kita sedang tanda kutip mengharapkan itu terjadi justru. Karena itu hindari pikiran-pikiran negatif. Hindari pikiran-pikiran yang justru membuat kita takut, cemas, dan khawatir. Tetapi pikirkan yang baik, pikirkan yang indah, dan biarlah itu juga yang terjadi atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini hidup kita mungkin dikuasai pikiran negatif sehingga kita mengalami yang namanya ketakutan, kita mengalami bahkan semangat yang hilang, putus asa. Ya itu semua karena pikiran kita. Ubah cara berpikir kita. Pandang Tuhan dan imani bahwa Tuhan selalu merencanakan yang baik. Tidak ada rancangan Tuhan yang jahat bagi anak-anaknya. Kalau mengalami situasi yang kurang baik, tetaplah berpikir yang baik. Tetaplah berpikir yang positif. Dan percayalah akan tiba waktunya engkau mengalami yang baik itu seperti yang engkau pikirkan. Karena apa yang engkau pikirkan tanpa disadari sesungguhnya itu juga yang engkau sedang imani. Dan mari sekarang tebar kebaikan. Selalu kuatkan, hiburkan orang lain yang mereka putus asa, yang lemah, ingatkan mereka untuk mereka senantiasa berpikir positif. Ingat, iblis maunya kita berpikir negatif. Padahal ketika kita memikirkan yang negatif, justru hal yang buruk itu, yang negatif itu bisa menimpa hidup kita. Nah, sebaliknya mari dengarkan Tuhan, dengarkan firman Tuhan untuk kita selalu memikirkan yang baik supaya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu juga yang pada akhirnya terjadi dan kita alami. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami Tuhan, mungkin seringkali kami berpikir negatif. Seringkali memikirkan hal yang mencemaskan, mengkhawatirkan, menakutkan. Dan bahkan seringkali hal yang negatif itu juga yang terjadi atas hidup kami. Tapi kami hari ini belajar firman-Mu Tuhan. Untuk kami memikirkan yang baik, yang benar, yang suci, yang indah. Segala hal yang positif. Dan biarlah hal-hal yang baik itu juga yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami ya Tuhan. Untuk kami senantiasa memandang segala sesuatu dengan sudut pandang yang benar, sudut pandang yang positif, sehingga hidup kami juga mengalami hal yang positif dan yang baik. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.